Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 14 sampai 15. Sudah bagi 3 paragrafnya. Paragraf yang pertama, pasal 14 ayat 15 sampai 20. Simson membunuh 30 orang di Askelon untuk memberikan pakaian yang ia janjikan kepada 30 kawan. Paragraf yang kedua, pasal 15 ayat 1 sampai 5. Simson membakar tumpukan-tumpukan gandum yang belum ditunai dan kebun-kebun pohon zaitun karena istrinya diberikan kepada orang lain. Paragraf yang ketiga, pasal 15 ayat 6 sampai 8. Simson membunuh banyak orang Filistin sebagai pembalasan sebab orang-orang Filistin telah membunuh istri Simson dan ayahnya. Kemudian dia bersembunyi dalam gua di Bukit Batu Etam. Kesimpulannya, Simson mulai membunuh orang Filistin sebab alasan pribadi. Pertama, 30 kawan menjawab teka-teki Simson dengan mengancam istrinya. Sehingga Simson membunuh 30 orang di Askelon untuk memberikan pakaian yang ia janjikan kepada 30 kawan. Kemudian Simson membakar tumpukan-tumpukan gandum yang belum ditunai dan kebun-kebun pohon zaitun melalui anjing hutan yang ditunggangi dengan obor karena istrinya diberikan kepada orang lain. Akhirnya juga membunuh banyak orang Filistin sebagai pembalasan sebab orang-orang Filistin telah membunuh istri Simson dan ayahnya. Kemudian Simson bersembunyi dalam gua di Bukit Batu Etam. Di pasal 14 ayat 16 tertulis, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Namun semua perbuatan Simson tidak ada yang benar. Walaupun Tuhan bekerja melalui tangan Simson, itu bukan berarti Simson benar atau baik. Ajaran tentang Allah, roh Tuhan berkuasa di atas Simson sekalipun dia melampas orang Israel untuk mengambil 30 pakaian. Ya, Tuhan tetap memberikan kuasa karena semuanya ini dalam rancangan Tuhan. Namun, sekalipun begitu, kita tidak boleh katakan Simson benar atau Simson melakukan baik. Ajaran tentang manusianya, 30 kawan mengancam istri Simson supaya dapat jawaban teka-tekinya, dan istri Simson memaksakan akan berkata tentang jawaban teka-teki sambil menangisnya. Kedua, Simson menepati janji akan memberikan 30 pakaian dengan membunuh orang Filistin. Ketiga, Simson membakar tumpukan-tumpukan gandum yang belum ditunai dan kebun-kebun pohon zaitun melalui anjing hutan yang ditunggangi dengan obor karena istrinya diberikan kepada orang lain. Keempat, Simson membunuh banyak orang Filistin sebab orang-orang Filistin telah membunuh istri Simson dan ayahnya. Kemudian Simson bersembunyi dalam gua di Bukit Batu Etam. Aplikasinya, pertama, jangan mengancam orang lain dengan alasan apapun. Kedua, sekalipun kita melakukan dengan alasan pribadi dan manusiawi, Tuhan tetap melihat kita dan memberikan kekuatan untuk rencananya. Namun itu bukan berarti kita tetap melakukan dengan baik dan benar. Kita harus berpikir tentang ini. Jadi praktik hari ini, hati-hatilah pada waktu memakai kuasa Tuhan dan nama Tuhan. Apakah memakai untuk keinginan pribadi atau untuk rencana Tuhan? Melakukan setelah introspeksi diri dulu. Kita seterusnya harus introspeksi diri. Sekalipun masih ada kuasa dari Tuhan, sekalipun masih ada hikmat dari Tuhan, kalau kita memakainya untuk dirinya sendiri dengan pandangannya sendirinya, itu tidak baik hasilnya. Tuhan pasti berhasil, namun itu tidak mempengaruhi kepada kita dengan baik. Hati-hatilah. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.